Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam kebajikan untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran untuk tetap selalu bisa mengikuti perkuliahan dari sesi ke sesi. Alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang kita sudah sampai pada sesi pertemuan dari mata kuliah perencanaan pemasaran. Dalam topik ke-6 ini kita akan bicara masalah bagaimana kita bisa menentukan suatu harga. Karena tentu harga ini cukup elastis ya. Artinya ada mungkin harga yang terlalu tinggi sehingga orang tidak berminat untuk membeli, atau mungkin ada yang terlalu murah tapi kemudian orang bertanya-tanya apakah produk ini cukup qualified atau tidak. Nah, karena itu dalam menentukan harga ya, sebagai produsen atau suatu perusahaan tentu akan mempertimbangkan ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah misalnya jumlah permintaan atau quantity. Biasanya semakin banyak permintaan akan semakin lebih murah ya. Kenapa? Karena produk ini kita bisa massal, sekali bikin kita bisa menghasilkan produk sekian banyak, sehingga unit price-nya akan lebih kecil ya, sehingga harga bisa kita tekan karena mungkin sekali bikin dalam kuantiti yang banyak. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah dari faktor biaya ya. Jadi sebelum menentukan harga tentu kita sudah berhitung dari faktor biaya. Misalnya biaya-biaya apa yang nanti akan kita keluarkan. Sebagai contoh misalnya biaya bahan baku. Tentunya dari waktu ke waktu bahan baku itu pasti akan mengikuti kenaikan harga atau penyesuaian harga. Ini yang menjadi dasar pertimbangan. Belum lagi ongkos-ongkos produksi. Kalau kita misalnya menggunakan mesin-mesin produksi, kita menggunakan bahan bakar ya dan sebagainya, ya tentu akan mempengaruhi daripada penetapan harga. Belum lagi mungkin biaya tenaga kerja, biaya transportasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor persaingan. Tentu kita tidak bisa menetapkan harga seenaknya saja, karena kita akan bisa melihat sisi kanan maupun sisi kiri. Bagaimana pesaing kita bisa menetapkan harga. Kadangkala selisih sekian rupiah saja menjadi sangat resisten untuk konsumen bisa membeli ya atau menggunakan produk kita. Jadi jangan abaikan faktor persaingan di antara sesama perusahaan yang memiliki produk yang sama. Yang keempat adalah pertimbangan daripada seberapa profit yang mau kita targetkan ya, apa mau 10%, apa 15% atau 20%. Jadi profit ini tentu adalah perkiraan ya atau forecasting daripada berapa penerimaan yang ingin kita terima, sehingga kita bisa menentukan prosentase daripada profit yang mau kita cantumkan ya di dalam perhitungan harga jual. Dan yang terakhir, faktor yang kelima adalah biasanya aturan atau regulasi pemerintah ya. Kita tidak bisa memberikan harga melewati ya ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah ya. Misalnya semacam produk obat-obatan ya dan seterusnya, itu akan ditetapkan atau tertera ya di dalam produk obat-obatan tadi, misalnya harga eceran tertinggi. Jadi kita tidak bisa dengan serta-merta sebebas kita menentukan harga, karena memang ada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah berapa harga eceran tertinggi. Nah, adik-adik mahasiswa, demikianlah mungkin ya pencerahan kita di sesi ke-6 ini, yaitu bagaimana kita merencanakan suatu harga. Sebelum harga itu jadi, kita harus memperhatikan 5 faktor. Yang pertama adalah faktor permintaan ya, semakin banyak biasanya akan semakin lebih murah ya. Kemudian yang kedua adalah faktor biaya ya, biaya bahan produksi ya, biaya produksi, dan kemudian biaya angkot, biaya tenaga kerja dan sebagainya. Yang ketiga adalah persaingan ya. Kita harus lihat bahwa produk kita pasti akan disaingi oleh produsen lain, sehingga kita harus menentukan harga dengan hati-hati.
Yang keempat adalah seberapa profit yang mau kita targetkan sesuai keinginan atau ekspektasi pemasukan yang mungkin sudah kita pikirkan. Namun presentasi ini juga akan menentukan seberapa besar profit yang nanti kita ingin ambil dalam penentuan harga. Dan yang kelima, yang terakhir adalah biasanya aturan pemerintah yang memutuskan atau mewajibkan suatu produk, yaitu tidak bisa melebihi harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Demikian pencerahan kita di sesi ke-6 ini mengenai bagaimana merencanakan harga. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Salam sukses dan tetap semangat. Terima kasih.